Bapak Ibu, kedengaran? Suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Siapa yang dituakan? Mana yang dituakan? Yang umurnya 80 ada? Yang umur 80 tahun. Yang dituakan hari ini siapa? Mana? Ketua kelas mana? Ketua kelas. Siapa? Oh, nyaut Pak. Pak Haryanto Buarindawa. Oke, Bapak Ibu. Eh, sudah tadi ya, sudah disiapkan tadi Bapak Ibu ya. Tabansum saya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat sore, Pak. Pagi. Selamat pagi. Buat saya pagi terus. Supaya semangatnya Bapak Ibu pagi terus. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Thank you Pak. Syafaat latimu. Oke. Bapak Ibu, selamat sore. Semangat pagi. Kita mulai di jam. Pembuka mungkin dari Pak Ketua kelas dulu. Kita perkenalan dulu. Bapak Ibu. Kita mulai dari Pak Ketua kelas dulu. Kepala suku, Pak Haryanto. Hari ini Pak Haryanto jadi kepala suku dulu. Yes, Pak. Diperkenalkan sepupunya Bapak. Dirinya Bapak. Oh, ya, terima kasih, Pak. Selamat sore. Nama saya Haryanto Buarindawa, dari instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Umurnya Bapak? Umur Umur status penting itu. umur 26 tahun, status masih lajang, masih bujang. Lajang. Dari Dinas Sorry. Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan. Oke, thank you Pak Haryanto. Ya, Kita terima ke kasih, Pak. Ibu Mika. Silakan Ibu Mika. Iya, selamat sore, Pak. Iya, Sore. nama saya Meike Pakuti. Saat ini saya bertugas sebagai auditor ahli pertama di Inspektorat. Oke, Ibu. Umur, Iya, status makasih. barangkali. Iya. Ada info. Umur 35 tahun, sudah 35 menikah, Pak. tahun. Iya, makasih. Masih auditor, thank you. Iya. Kita ke Pak Agung Cahaya Pratama. Ya, Silahkan Pak Agung. selamat sore Pak. Saya Agung Cahaya Pratama dari instansi Puskesmas Tambarana. Umur 27 tahun, sudah menikah. Terus ke Ibu Vera. Silakan Ibu Vera Andriani. Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Vera Andriani Mahfud. Saya bertugas sebagai Sore, Bu. penyuluh kesehatan di Puskesmas Korobono. Umur 25, status lajang. Lajang terbuka atau tertutup Ibu? Atau tersakiti atau terlupakan? Terikat Pak. Oh, terikat. Luar biasa Pak Haryanto. Sudah dicatat Pak Haryanto? Sudah dicatat Pak, padahal saya. Nanti saya chat lewat apa? Lewat fitur chatnya Zoom Pak Haryanto ya. Dicatat Pak Haryanto ya. Oke, kita ke Pak Miswar Tarmizi. Silakan Pak Miswar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mizwar Tarmizi. Untuk saat ini bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Poso. Umur 28 tahun, status sudah menikah. Terima kasih. Siap, Pak. Kita ke Niwayan. Orang Bugis ini. Silakan Ibu Niwayan. Selamat sore, Pak. Sore, Bu Niwayan. Perkenalkan, nama saya Niwayan Listiani, bertugas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Umur saya 26 tahun, sudah menikah. Terima kasih. Terima kasih Bu Niwayan. Sekarang kita ke Pak Agus Raka Adifa. Silakan Pak Agus. Selamat sore Pak.
Perkenalkan, nama Sore saya Pak Agus. Agus Raka Arifa, bertugas di Puskesmas Tambarana, usia 28 tahun, status sudah menikah. Oh, sama dengan Pak Agung ya, Puskesmas Tambarana. Ibu Ella Pranawati. Silakan Ibu Ella. Terima kasih. Nama saya Ella Pranawati. Saya bertugas di Puskesmas Kayamanya sebagai penyuluh kesehatan. Status sudah menikah, umur 29 tahun. Oke, Ibu Ella Pranawati, thank you. Kita ke Pak Syafaat Latimumu. Baik, terima Silakan, kasih Pak Syafaat. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilsyah Abdul Syafaat Latimumu. Saya bekerja di Puskesmas Olumakunde sebagai penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama. Umur 25 tahun. Oke, 25 tahun. Sudah menikah, Pak ya? Belum. Belum. Nah, Pak siapa? Pak Haryanto ada angin bagus. Pak Syafaat belum nikah. Siapa tahu tertarik, Pak, kan? Siapa tahu tertarik, sudah miring-miring otak, apa kan? Boleh. Nanti share nomor handphone boleh, nanti saya bantu. Oke, kita ke Ibu Asniar Hardianti Supu. Silakan Ibu Perkenalkan Asniar. Pak, nama saya Asniar. Iya Bu, Pak. Nama Oh, saya bebas, Asniar bebas. Hardianti Mau panggil Supu. Bu juga boleh. Nama saya Asniar Hardianti Supu, dipanggil Niar. Tempat kerja sekarang Puskesmas Lawangah. Status belum menikah, umur 26. Oh, Bu Asniar belum menikah. Boleh Bu Asniar tadi panggil Bu, panggil sayang juga. Siapa tahu Ibu Asniar berkenan. Oke, Jangan kita thank you Ibu Asniar. Oh, jangan ya. Kita ke siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum tadi? Saya belum, Pak. Terus kenapa kalau belum, Pak? Terus kenapa? Mau memperkenalkan diri, Pak. Silakan. Oh, enggak usah, enggak penting, Pak, enggak penting. Silakan Pak Rizwandi Nugraha Ya, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, Pak. Siap, Nama sore Pak saya Rizwan. Rizwandi Nugraha. Sekarang saya bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso. Umur 27 Oke. tahun. Status lajang, Pak. Pak Syafaat, Pak Haryanto, silahkan Pak. Terbuka lebar Pak Rizwandi. Siapa tahu tertarik kan? Ibu Asniar juga. Kalau Ibu Asniar tadi sudah panggil sayang. Jadi sudah. Sudah. Jadi sisa Pak Rizwandi, Pak Syafaat, Pak Haryanto. Siapa tahu mau komunikasi lebih lanjut, silahkan. Silahkan. Tapi di luar Zoom, Pak ya. Nah, kalau negatif dengan negatif, positif dengan positif, biasanya kalau anak fisika bilang itu sambungan arus pendek. Konslet, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi pada hari ini kita akan lebih diskusi Bapak Ibu ya. Tentang agenda 3, pembelajaran agenda 3. Bapak Ibu sudah lihat modulnya kan di LMS itu, LMS ya, Kolabjar. Ada ya yang agenda 3 ada ya? Ada. Pak Rianto sudah baca? Pak Syafaat sudah baca? Agenda 3 Pak. Ada ya modulnya Pak ya. Jadi kalau Pak Rizwandi, Pak Syafaat, Pak Rianto dengan Ibu Asniar ini saya masih pertanyakan untuk materi agenda 1 kayaknya. Belum menanamkan nilai-nilainya Pak. Cinta tanah air itu penting. Salah satunya yaitu mencintai produk dalam negeri sebanyak-banyaknya. Oke Pak, kita lanjut. Oh, saya yang belum perkenalan ya. Saya sekalian perkenalan dengan Bapak Ibu supaya lebih enak. Atau tidak perlu, tidak usah Bu ya. Yakin saja ini karena pasti sudah baku kasih tahu dengan teman-temannya ini.
Uh, Saya izin share screen. Oke, Bapak Ibu, kelihatan? Kelihatan Pak, Bapak Ibu. Ibu Ella kelihatan? Ibu Asniar kelihatan? Pak Syafaat, Pak Rianto, Riswandi kelihatan masa depannya Pak, jodohnya? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sudah kelihatan jodohnya Pak ya? Ya, sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, saya Andi Sunandar Barudin, selaku Widya Iswara Hanifah, pengampu materi 3. Pendidikan saya terakhir, Strata 2, kemudian pengalaman kerja silahkan dilihat, kemudian kompetensi teknis yang saya miliki sampai saat ini sama dengan Ibu siapa tadi, Ibu yang dari Inspektorat itu. Tapi sekarang sudah jadi Widya Iswara. Oke, Bapak Ibu, untuk telepon, email, atau kontak yang bisa dihubungi, silakan Bapak Ibu scan barcode-nya, silakan. Scan barcode-nya, Bapak Ibu, kalau pengen sharing ilmu apapun, silakan Bapak Ibu. Jadi, kalau ada kontak, bisa saling kontak. Pak Syafaat mungkin mau dibantu dalam hal lain, boleh juga di-share kontak di WA. Oke, Bapak Ibu. Ibu ya. Umur saya 30. Berapa kira-kira umur saya, Pak? Ada yang bisa tebak? Kasih angka? Ibu auditor biasanya kalau auditor ini bisa langsung lihat kira-kira berapa angkanya. Kasih angka. Umur saya berapa kira-kira, Bapak Ibu? 39 ya Pak, kalau boleh tebak. Oke. Oke, Ibu Mika, thank you. Ada lagi? Ibu Vera mungkin mau menebak umur saya, Bu? 38, Pak. 38. Oke, ada lagi angka yang menjatuhkan saya punya harga diri? Ada Saya Pak, lagi? 32. 32 tahun. Terima kasih banyak Ibu Asniar. Saya alhamdulillah masih 32 tahun. Bapak Ibu, ada juga 48, 39. Terlalu jauh. Nah, jadi jangan patokannya. Sebelumnya agenda 2 siapa, Bapak Ibu? Ibu Fitri, Ibu Pak. Fitri. Ibu Fitri. Nah, itu Pak Syafaat mungkin Pak Haryanto boleh kontak-kontak dengan Ibu Fitri kan? Agenda 1 siapa? Ibu Istince. Ibu Sitince. Oke. Jadi gambarannya jangan terlalu tua juga. Jadi WI juga tidak mesti tua sekali. 39. Top. Oke, Bapak Ibu. Apa ya? Saya mulai dengan saya buka ruang diskusinya untuk Bapak Ibu. Silahkan dari Ibu Mika dulu. Gambaran setelah Ibu Mika baca modul apa materi dari manajemen ASN dengan Smart ASN. Menurut Ibu, silakan Ibu Mika. Iya Pak, jadi setelah saya membaca di kelas MOOC kemarin mengenai manajemen ASN dan Smart ASN, jadi ASN itu dituntut untuk mengerti dunia digital Pak, karena sekarang ini istilahnya zaman now, zaman milenial. Kalau misalnya seorang ASN itu tidak mengetahui tentang dunia digital, maka akan ketinggalan. Berkaitan juga dengan poin berakhlak, bahwa di sana dikatakan seorang ASN itu harus adaptif, harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang tiap saat dapat berubah. Kira-kira itu yang bisa saya pahami, Pak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Thank you, Ibu Pakotis. Ada teman-teman lain lagi?
Tunggu dulu, Pak. Saya tanya dulu. Yang cuma pakai celana pendek ini siapa? Yang cowok-cowoknya. Di agenda 1, agenda 2 itu diajar nilai-nilai integritas. Jadi PNS itu harus jujur berarti. Ayo, Pak Miswar, Pak Agung, Pak Raka, Pak Syafaat. Jangan sampai saya suruh berdiri Bapak ini. Yang pakai celana pendek atau pakai sarung barangkali. Ibu-ibu juga. Jangan terus sering pakai filter. Biar Zoom juga pakai filter. Mana yang masih sempat tadi gosok foundation ada? Ibu Asnia? Saya, Oh Pak. masih sempat. Oke, keren. Lambat. Keren, Ibu El. Jangan lupa filter Zoom-nya diaktifkan, Ibu. Yang bapak-bapak jangan sampai berdiri di layar nanti. Tidak keren nanti. Pak Raka ada kejadian masih pakai celana panjang atau celana pendek? Celana panjang, Pak. Oh, alhamdulillah celana panjang. Keren, keren. Cuma agak pendek dia ukurannya, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Itu tadi dari Ibu Mega soal manajemen ASN. Ada lagi, Bapak Ibu? Kita ke Ibu Ela. Silakan Ibu Ela. Penyampaiannya Ibu. Menurut Ibu, manajemen ASN menurut Ibu Ela atau Smart ASN? Silakan Ibu Ela. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama kurang lebihnya sama kayak kami ke tadi. Kita sebagai ASN dituntut untuk menguasai teknologi sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Kemudian dituntut juga dalam melakukan pelayanan dengan mengutamakan keramahan agar pelayanan yang kita berikan bisa tersalurkan dengan baik kepada yang menerima pelayanan. Kemudian kalau bisa menguasai bahasa asing juga. Kalau bisa. Bisa. Ya. Oke. Ibu Ela, thank you. Kurang lebih loh itu. Itu kurang lebih. Oke, silakan dari Pak Miswar. Gambaran Miswar buat teman-teman manajemen ASN, Smart ASN. Ya nanti. Silakan. Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama juga Pak, karena di Smart ASN ini memang modulnya lebih banyak berisi tentang bagaimana seorang PNS itu dituntut untuk mengerti tentang IT dan maksudnya ikut dengan perkembangan dunia digital seperti itu. Bisa dimulai Pak, terima kasih. Oke, thank you Pak Miswar. Ke Ibu Asniar. Silakan Ibu Asniar. Gambarannya Ibu setelah baca materinya. Kalau kan zaman sekarang ini zaman modernisasi, jadi ASN itu harus bisa menguasai teknologi-teknologi yang terbaru dan mengetahui juga hak-hak yang akan didapatkan untuk ke depannya. Oke, Bu Asniar. Singkat, padat, dan jelas. Pak Agung, Pak Cahya Pratama, silahkan. Siap, Pak. Jadi kalau yang saya pahami dari Smart ASN dan manajemen ASN ini, bagaimana kita sebagai ASN bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, selaras dengan perkembangan zaman yang ada, menyesuaikan dengan era digital saat ini, dengan tetap memperhatikan pada sikap-sikap seperti profesionalitas, kemudian etika profesi, kemudian dan sikap-sikap yang lain. Kemudian dalam hal media sosial di dunia digital ini juga tetap memperhatikan masalah etika, kemudian etika dalam menggunakan media digital, kemudian budaya kita dalam menggunakan media digital juga. Mungkin seperti itu, Pak. Thank you pendapatnya. Pak Agus, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk pendapat saya tentang materi Smart ASN, ya di sini di mana kita di ASN dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, di mana sebagai ASN bisa mempermudah proses pekerjaan, proses pendataan dan sebagainya sesuai dengan fungsi-fungsi ASN yang sesungguhnya Pak, agar bisa lebih cepat
tercapai tujuan visi misi kita sebagai seorang ASN. Jadi menitik beratkan agar kita lebih efektif jika kita semua anggota ASN bisa mengerti perkembangan teknologi secara umum. Terima kasih, Pak. Kemudian Ibu Fia. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya kurang lebihnya sama. Jadi melalui modul Smart ASN, Tidak ASN itu usah ngomong berarti kalau sama. Silakan Ibu Vera, silakan. Silakan. ASN itu dituntut untuk mampu menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak dari TIK atau secara garis besar melek teknologi dan mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemudian dalam manajemen ASN itu merupakan pengelolaan ASN yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, terus memiliki nilai dasar, kemudian beretika profesi. Itu kurang lebih yang saya pahami. Thank you, Vera. Pak Syafaat, silakan kasih pendapat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain mungkin, tapi saya tambahkan sedikit. Silakan. Pada manajemen ASN, di situ secara yang saya pahami, di manajemen ASN itu terdapat tugas dan fungsi ASN, terdapat 3. Yang pertama, jadi ASN harus melaksanakan dan memenuhi tugas dan fungsinya untuk dapat menerima hak sebagai ASN dan juga memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Adapun tugas dan fungsi ASN itu yang pertama mungkin sebagai pelaksana kebijakan, kemudian yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga ASN juga harus bisa sebagai pengerat dan pemersatu bangsa. Kemudian pada Smart ASN dituntut juga agar bisa memahami tentang literasi digital. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Thank you, Pak Syafaat. Mudah tidak sambil baca modul. Oke. Kita ke Ibu Niwaya. Silakan, Ibu. Baik, Gambarannya terima Ibu. kasih Pak. Mungkin saya kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain. Ampun, Bu. Silakan, Ibu. Silakan. Ibu Niwaya. Jadi ASN saat ini itu dituntut untuk lebih melek digital untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini. Seperti yang kita ketahui kalau seperti di Bapenda sendiri sekarang sudah banyak menggunakan aplikasi-aplikasi, jadi kita sebagai ASN harus lebih melek untuk dunia digital tersebut. Mungkin itu saja, Pak. Thank you, Ibu Niwayan. Kita ke Pak Haryanto. Coba jelaskan saya, Pak, rumus Pitagoras. Oh iya, Pak. Saya akan menjelaskan rumus Descartes. Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Untuk sekian kalinya seperti pendapat teman-teman yang lain, manajemen ASN adalah pengelolaan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas korupsi, dan tidak terjun dalam dunia politik. Sedangkan Smart ASN adalah kita sebagai ASN siap dan menguasai datangnya era digitalisasi, era digital. Ya itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Oke, thank you, Pak Haryanto. Pak Rizwandi sudah ya? Belum ya? Belum, Pak, belum. Pak Rizwandi. Belum ya? Ya, Bapak tapi dari sama. dinas mana tadi? Dinas Penamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pak. Oke, Pak. Jelaskan saya tentang program pemerintah Poso terkait dengan stunting. Silakan, Pak. Gambaran Pak Rizwandi mengenai manajemen ASN, Smart ASN. Pendapatnya Pak Rizwandi. Silakan. Kalau manajemen ASN itu menjelaskan tentang kedudukan kita sebagai ASN. Kalau Smart ASN itu ASN itu harus mampu menguasai literasi digital,
dan melaksanakannya sesuai etika dan budaya dalam bermedia digital. Seperti itu, Pak. Seperti itu, personil. Thank you, Pak. Ada lagi yang mau berpendapat tentang manajemen ASN dengan Smart ASN? Hampir sama semua, Pak ya. Saya juga terus terang hampir sama dengan Bapak Ibu. Jadi kalau manajemen ASN itu pengelolaan produksi perniagaan yang disampaikan tadi sama Pak Syafaat tadi, lebih jelasnya itu ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi ada beberapa bentuk pengelolaan mulai dari identifikasi kebutuhan jumlah pegawai, kemudian pegawai atau ASN, sampai dengan pengaturan-pengaturan tentang kode etik, kemudian pengakuan karir, pola karir gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah melalui proses latsar ini, kalau Bapak Ibu ada yang kurang jelas nanti terkait dengan pengelolaan karirnya Bapak Ibu, silahkan nanti dibaca ulang tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000. Nah, tujuannya manajemen ASN itu agar supaya tadi disampaikan sama Ibu, lahirlah ASN. Jadi ASN itu ada dua. Yang pertama itu PNS, pegawai negeri sipil, dan yang kedua itu adalah P3K. Ada yang tahu kepanjangannya P3K? Pegawai Pegawai akademik. pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Pegawai pemerintah, bukan pegawai pada pertolongan pertama. Kenal. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, bukan pegawai pertolongan pertama pada kecelakaan. Kan Bapak Ibu ya. Jadi ASN itu dua. Yang pertama itu ASN, yang kedua itu P3K. Perbedaannya, teman-teman ini yang ikut latsar ini kan semua PNS nanti 100%. Ini langsung SK 110%. Untuk pagi itu 110, yang lain SK 100 saja. Cukup itu. Kalau teman-teman P3K itu dengan perjanjian kontrak kerja. Paling minimal 1 tahun, paling maksimal 5 tahun. Itu kalau P3. Haknya jelas, di undang-undang jelas. Jadi ada dua. Tapi dari segi fungsi, ASN itu fungsinya umum. Disampaikan tadi lagi sama teman-teman Syafaat itu 3. Pertama itu pemersatu bangsa. Oke, bukan link pemersatu bangsa, Pak Haryanto, bukan. Tapi pemersatu bangsa Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua pelaksana kebijakan. Yang ketiga adalah pelayanan publik. Jadi tugasnya Bapak Ibu jelas. Pelayan publik. Kalau ada yang merasa mau dilayani, silakan Bapak Ibu ke Pizza Hut, silakan. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai PNS itu melayani, bukan dilayani. Oke, Bapak Ibu. Nah, karena adalah fungsi 3 itu, ke ASN, PNS dan P3K diberikanlah hak, diberikanlah haknya dengan kewajibannya sesuai dengan atas dasar asas proporsionalitas. Haknya, tunjangannya, gajinya, jaminan pensiunnya, perlindungan hukumnya, pengembangan kompetensinya, nah, itu semua. Oke, tujuannya cuma itu, supaya Bapak Ibu kerja terbebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena digaji, tidak ikut dalam politik praktis. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ikut kegiatan-kegiatan yang namanya politik praktis, itu diatur dalam kode etik dan dilarang. Sama juga KKN, itu diatur juga dalam kode etik. Hukumannya biasanya itu kalau dalam aturan manajemen itu, hukumannya ada berat, sedang, ringan. Oke, itu kalau ringan biasanya penurunan tahan gaji, dan ada penurunan pangkat tingkat di bawahnya. Kalau hukuman beratnya itu disuruh main domino.
Enak ya? Habis itu dipecah. Nah, kalau hukuman berat itu pemberhentian secara tidak hormat. Oke? Nah, itu kode etik. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan Smart ASN apa hubungannya? Ya itu tadi. Dengan adanya manajemen pengelolaan ASN yang bagus, Bapak Ibu, harapannya itu terlahirlah ASN yang profesional dan berakhlak. Apa semua itu berakhlak, berorientasi, ya. Itu yang di agenda 2. Nah, itu harapannya. Berorientasi pada pelayanan, memiliki kompetensi, itu semua tujuan dari pengelolaan ASN. Muda-muda kemudian paham IT. Perkembangan. Revolusi berapa tadi Ibu? 4.0. 5.0. Ada yang tidak punya Facebook sini? Kalau ada yang tidak punya Facebook, minta tolong Pak Haryanto di-kick saja. Nggak usah bicara smart ASN kalau tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, tidak punya HP, ada HP yang tidak ada kuotanya. Iya Pak ya? Itu ya, jadi slow. Kalau di kelas saya harus slow, Bapak Ibu. Harus santai, jangan tegang. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi saya kira hampir sama dengan Bapak Ibu semua. Penjelasan mengenai agenda 3 ini. Smart ASN dengan manajemen ASN. Nah, siapa lembaga yang mengatur pengelolaan ASN? Ada? Bisa bantu saya Bapak Ibu? Lembaganya. Ada Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Itu lembaga yang mengatur itu. Kemudian untuk politiknya ada Komisi untuk Sipil Negara. Oke? Bang, sampai sini Bapak Ibu kan? Jadi simpel saja. Kalau untuk manajemen ya pengelolaan. Kalau anak-anak S1 bilang ya sistem bagaimana mengelola dengan baik sumber daya. Oke, mulai dari karir, informasi Bapak Ibu, pola kepangkatan itu ada semua di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi hampir sama juga dengan Bapak Ibu jawaban saya. Jadi tidak usah pakai materinya, kira sama modulnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita diskusi saja. Sudah buka kolab chat semua Bapak Ibu ya? Sudah lihat penugasannya? Sudah tanya-tanya temannya yang sebelumnya? Sudah ya? Apa tugasnya? Ibu Mika, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, kebetulan saya tadi cek terakhir itu belum ada tugasnya, Pak. Hah? Jadi belum Masa? cek lagi. Iya, tadi siang Oh, belum ada. Jangan-jangan belum diupload ya. belum bisa. Materi belum ada juga ya? Belum ada, Pak. Materi belum belum ada kan. Lek dicek bantu Pak dibuka Google-nya satu orang. Izin Pak, belum ada. Barusan saya buka Pak. Belum ada ya? Ya, iya Pak. Belum. Luar biasa. Tugas pertamanya, tugas ada 2 tugasnya. Loh, siapa yang itu kan Pak Haryanto ya? Nanti sore. Langsung saja. Oke. Belum ada ya? Hmm. Ya. Udah ada gambaran, teman-temannya udah ada yang kesel. Mana sih? Jadi ada 2 tugasnya nanti tuh. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Mana ya? Siapa yang bisa saya tuakan sini? Pak Haryanto barangkali.
Iya, Pak. Eh, nanti boleh lewat WA, saya kirim lewat WA tugasnya, nanti disampaikan sama teman-teman. Pak. Siap. Saya telepon panitia, evaluator. Kayaknya sudah tadi siang dia tuh. Ya, oh ya betul, karena biasa ada masalah itu kalau upload tugas biasanya di kolab chat. Tapi langsung saya kirimkan lewat ibu, nanti teruskan sama teman Pak Haryan tentang tugasnya. Saya izin screenshot lupa. Di kolom cek boleh dicek dulu di kolom chatnya Bapak Ibu. Ada nggak? Di kolom chatnya ada nggak? Bapak Ibu. Haryanto, sudah ada? Ada, Pak. Ada 3 ya? Ada, Pak, ada di kolom chat. Disimpan saya dulu Bapak Ibu sambil menunggu yang di Collabjar ya. Saya telepon teman penyelenggara dulu. Habis kita Zoom baru saya minta tolong. Tapi sudah diupload. Itu sudah diupload. Jawabannya sudah diupload. Mungkin masih gangguan sistem. Oke, itu tugas individu 1, individu 2, kemudian tugas kelompok. Yang tugas, sambil saya jelaskan Bapak Ibu ya. Tugas individu 1 itu setelah ini Ibu kerja. Oke? Tugas individu 2 pada saat Ibu di sinkronus, jadi asinkronus yang hari keberapa? Sebelum pertemuan kedua, yang tanggal berapa? Tanggal 20. Tugas kelompok juga di tanggal 20. Itu dibahas. Kan kelompoknya sudah ada ya? Di kolabnya sudah ada kelompoknya. Belum Pak ada Rianto? juga, Pak. Oh, di Nanti kalau kolabnya belum ada juga? biasanya otomatis nanti Pak dibagikan, mungkin belum ini juga terbagi juga. Iya. Kalau jawabannya teman ini sudah diupload tadi pagi. Oke lah. Oke, Bapak Ibu. Silakan dibuka dulu untuk tugas individu satunya. Saya mau jadi share screen dulu ya. Oke. Oke, membuat learning journal. Oke, Bapak Ibu, sudah kelihatan Iya, satunya? sudah Pak. Membuat learning journal. Oke, tanggal 2 sini. Mas, atau ada yang mau ditanyakan? Eh, tadi di kolom chat sudah di download tugasnya. Terus sementara dulu saya manualkan dulu ya. Iya, sudah Pak. Sudah di-download. Sudah, Pak. Oke, thank you, thank you. Dibaca dulu Bapak Ibu, silahkan. Maafin Ibu, mungkin Collabjar lagi gangguan karena begitu juga keluhan kemarin teman-teman. Nah, terupload tugasnya tidak tercover di Collabjar. Di uploadnya siang bahkan malam baru masuk. Saya juga sudah ngupload perusahaan. Oke, Bapak Ibu tugas 1.
Itu tugas satunya. Tugas duanya, ini kan dibaca dulu, Bapak Ibu. Tugas satu, tugas individunya. Pak, izin bertanya untuk tugas individu yang pertama, tugas satu, Hmm. itu yang untuk tugas individu yang ini, yang individu satu, yang poin kedua, kan membuat learning journal, resume, agenda 3 dalam format digital interaktif yang dikuasai. Itu dipilih salah satunya video pendek atau posting FB, IG, atau bagaimana, Pak? Serang. Kalau teman-teman mau buatnya video, boleh. Pak Rizwan pengen buat video, video pendek. Ibu Asniar, Ibu Vera, bagaimana menurut Bapak Ibu? Agung pertanyakan apakah media interaktifnya mau dibuat dalam bentuk postingan atau video, bagaimana? Saya mana-mana Bapak Ibu, saya orangnya fair. Kalau saya yang tentukan silahkan bikin video, tapi durasinya 2 jam. Mungkin kalau boleh postingan saja, Pak. Postingan saja, Pak. Ya, postingan, Pak. Saya orangnya bebas, saya orangnya fair Bapak Ibu. Kalau Ibu pengen buat postingan untuk di jalur 2 Poso, boleh. Kalau Ibu kuasai, boleh juga, boleh. Jadi fleksibel. Ibu Ella mau buat apa? Mau buat ribut atau mau buat kue atau buat diri senang saja? Silakan. Jadi fleksibel Bapak Ibu. Yang menurut Bapak Ibu ringan, yang tidak merepotkan, silakan dibuat. Mau postingan IG juga boleh, mau postingan Facebook juga boleh, mau juga dalam bentuk video boleh, atau infografis dalam bentuk boleh, silakan. Dengan catatan, silakan upload di akun media sosialnya Bapak Ibu masing-masing. Oke, di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi yang nomor satunya itu Bapak Ibu buat learning journal. Terus susah sebutnya. Buat resume saja Bu. Nah, formatnya tadi ya. Buat resume. Itu aturan Widya Iswara. Jadi harus dibilang learning nih. Oke? Jadi buat semacam learning resume aturan. Kemudian kalau sudah ada materinya salah satunya, silakan. Kait manajemen boleh, manajemen ASN boleh, kemudian smart ASN boleh. Itu dibuat dalam bentuk media interaktif. Boleh postingan, silahkan. Boleh video, silahkan. Silahkan. Ini konten-konten yang sifatnya positif terkait dengan agenda 3. Memperhatikan Bapak Ibu? Sepakat? Iya, Pak, saya izin bertanya. Jadi untuk eh, pelaporan penguploadannya itu Pak, maksudnya begini, apa perlu kita lakukan ke Pak Andi, Pak? Sudah diupload ini bukti penguploadannya. Begitu. Ringannya Bapak Ibu. Ibu Mika, ringannya Bapak Ibu. Mau teks saya, kalau sebagai laporan mau teks saya boleh. Mau dibuat rangkuman kemudian dijadikan PDF tapi fotonya dibawa untuk soal nomor, boleh silahkan Bapak Ibu. Silahkan, boleh. Saya juga punya Instagram, kalau Ibu mau lihatkan di Instagram boleh. Iya, izin Pak, apa Instagramnya Pak? Biar yang di tag saja Ya. untuk yang kedua. Silahkan, bukan cari followers, tapi silahkan. Tidak ada salahnya juga untuk komunikasi Bapak Ibu. Dan kebetulan juga saya hobi yang bikin-bikin begitu. Walaupun tidak ada yang lihat. Silahkan yang barcode-nya Bapak Ibu scan. Di situ ada alamat email, kemudian ada nomor telepon, silahkan Bapak Ibu. Ada alamat program, semua itu. Pokoknya ada semua. Saya punya bidang di situ. Silahkan. Di scan Ibu Mika. Ada handphone Ibu Mika? Iya, ada Pak. Kalau ada Ibu punya handphone, tidak usah belajar Smart ASN. Silakan. Intermezzo itu Ibu Mika.
intermezzo supaya jangan tegang. Di agenda 1 sudah tegang, di agenda 2 sudah tegang, masa saya mau kasih tegang lagi di agenda 3. Gimana Ibu Mika? Iya, betul, Pak. Oke. Sama auditor. Terus kesian. Soalnya kalau auditor ini tegang-tegang, nanti teman-teman silahkan kolaborasi sama Ibu Mika. Soalnya yang bikin susah nanti ini Ibu Mika kayak. Tidak, Pak. Sekarang auditor lebih Monit. humanis. Lebih humanis, Pak. Lebih manis ya, Iya. lebih humanis. Oke. Oke, saya stop share. Itu satunya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait penugasan atau di luar penugasan? Boleh, silakan. Sharing ilmu yang tidak jauh-jauh dari manajemen, silakan. Pak Agus mungkin. Silakan, Ibu Miska, ada? Iya, Pak. Ini pertanyaan yang maksud saya cukup cukup menggelitik saya selama ini. Kan kalau tadi sudah dijelaskan ASN itu ada 2, P3K dan PNS. Nah, kalau PNS kan seperti kita sekarang sebelum jadi 100% kita melewati masa latsar atau pelatihan dasar. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, kalau P3K itu bagaimana? Apakah tidak ada pelatihan dasarnya? Sedangkan ketika kita bertugas di lapangan, masyarakat tidak tahu yang ini ASN, yang ini PNS, yang ini P3K. Masyarakat itu taunya semua adalah ASN, di mana seorang ASN itu harus punya etika profesi. Demikian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk pertanyaan menggelitiknya. Teman-teman yang bisa kasih gambaran, bisa bantu jawab. Boleh, silakan. Pak Agung. Terkait dengan pengelolaan ASN. Iya, betul Pak. Kalau saya sendiri, kalau ASN ya betul. S2, PNS dengan P3. Kalau PNS itu begitu Bu Mika ya. Iya. Nah, kemudian kalau P3 bagaimana? Nah, ada yang bisa bantu jawab Ibu Asniar? Pak Syafat? Ya Pak. Silakan mau dijawab, dibantu jawab atau ada pandangan untuk Ibu Mika? Kalau dari saya mungkin kalau PNS dia harus melewati latsar dulu agar resmi menjadi PNS. Kalau P3K dia tanpa harus melewati latsar langsung terima SK 100%. Oke. Lagi yang lain, thank you Pak Syafat. Ada lagi? Bisa kasih gambaran untuk Ibu Mika? Kira-kira juga ada apa-apa. Kalau itu tadi. PNS mengikuti latsar P3K. Apa ininya? Begitu ya Ibu Mika ya. Nah, iya, maksud saya kalau PNS kan mengikuti latsar, di mana kita digembleng bagaimana caranya menjadi ASN yang smart dan profesional termasuk dengan etika di dalamnya. Sedangkan P3K itu tidak melewati masa itu. Jadi bagaimana proses pembelajaran mereka? Sementara di lapangan masyarakat tahunya semua itu ASN, tidak ada yang ini P3K, yang ini P. Itu maksud saya. Kapan mereka dapat pelatihan seperti itu? Betul. Dilempar dulu sama teman-teman kan supaya teman-teman juga bantu jawab. Kalau P3K Ibu itu tidak mengikuti masa latsar, tapi mengikuti yang namanya masa orientasi. Nah, kemudian bagaimana dengan mata ajarnya? Kalau di latsar ada agenda 1, ada agenda 2, 3, kemudian ada rancangan aktualisasi. Kalau untuk ASN dengan jenis P3K itu disebut dengan masa orientasi, kemudian mata pelatihannya itu Ibu ditentukan oleh kabupaten masing-masing. Namun ada mata pelatihan yang ditentukan oleh LAN, administrasi negara. Itu berakhlak juga ada 4. Kalau saya salah satunya berakhlak juga ada.
ditambah dengan mata pelatihan yang sifatnya muatan lokal, tergantung daerah, kabupaten. Info terakhir, kemarin dengan Kemadilan, itu untuk masa orientasi P3K itu dilakukan oleh BPSDM, tapi dilakukan langsung oleh daerah. Jadi BPSDM hanya sebagai prinsipal, sebagai laporan bahwa Kabupaten Poso seumpama sudah melaksanakan masa orientasi untuk P3K. Begitu saja. Bedanya dengan ASN itu harus melalui masa latsar dan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan melalui Badan Pengembangan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Itu bedanya. Jadi kalau PNS disebut dengan latsar, kalau teman-teman P3K itu disebut dengan masa orientasi. Oke, Ibu Mika. Kemudian untuk pelaksana, untuk pelaksana sama, saya sudah bilang tadi sama. PNS P3 itu sama fungsinya, 3. Disebut tadi pesawat 3. Haknya cuma beda di jaminan hari tua. Oke, Ibu. Kemudian masa kerjanya, kalau PNS itu sampai dengan 58 sampai 60 tahun, kalau P3 itu paling rendah 1 tahun, paling tinggi 5 tahun. Makanya disebut dengan P3 berdasar. Jadi pelaksanaan tugasnya itu masa kerjanya sesuai dengan perjanjian kerjanya. Boleh 1 tahun, boleh 2 tahun, boleh 3 tahun, boleh 5 tahun. Bu Mika, ada lagi? Oke, itu aja Pak. Terima kasih banyak. Siap. Ada lagi? Jadi bedanya itu. Jadi kalau saya sih pernah membedakan yang namanya 3 atau sepanjang itu memenuhi fungsi sesuai undang-undang sebagai pemersatu bangsa, kemudian menjalankan kebijakan publik, jadi sama. Perbedaannya mendasar sekali, yaitu jaminan hari tua. Mendasar sekali. Oh betul, maaf ya, Bapak Ibu saya sampaikan betul, ada gangguan di sistem. Jadi sudah di-upload, tapi ada gangguan di sistem. Ini dari angkatan 126, bilangnya pas mau mengisi tiba-tiba hilang. Oke, jadi bersabar Bapak Ibu, nanti paling lambat besok saya sampaikan. Oke, tapi sambil jalan Bapak Ibu kan sudah ada tadi tugasnya, dibuat saja. Nanti di tag saya, usahakan di tag saya, supaya penilaian tetap ada. Oke, Bapak Ibu. Oke, thank you Ibu Mika. Mungkin ada lagi, Ibu Mika? Dari saya itu saja Pak. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya juga. Silakan. Pak Raka, Pak Agus, Pak Haryanto, Ibu Ella, Ibu Vera, Ibu Asnia, silakan. Jadi posisi Bapak Ibu sekarang ini, walaupun dalam masa pelatihan, bukan berarti Bapak Ibu, tapi kalau buat saya Bapak Ibu ini punya kesempatan sama dengan saya. Mungkin Bapak Ibu lebih sering membaca daripada saya atau punya pengetahuan lebih, silakan. Jadi di-sharing. Mumpung ada momen kita begini, dinikmati, karena tidak akan terulang. Kecuali Bapak Ibu tidak lulus. Tapi kalau muka-mukanya saya lihat ini lulus semua kayak. Lulus semua. Pak Riswandi, Pak Miswar, lulus semua kayaknya. Kadis PTSP, yang Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Pendidikan, penilaian juga kan muka-mukanya semua kayak cepat karirnya. Amin. Amin. Harus ditunjang dengan profesionalitas. Kan baru. Jadi kalau saya sudah masa kerja 12 tahun. 12 tahun. Dulu staf khusus wali kota, kemudian jadi ADC wali kota, kemudian jadi kepala seksi pemerintahan, kemudian ditarik oleh BPKP untuk program beasiswa magister akuntansi keuangan daerah, kemudian jadi auditor, kemudian jadi kasubag protokol, kemudian jadi Pernata Hubungan Ahli Masyarakat, sekretariat, kemudian dan yang terakhir saya jadi Widya Iswara ahli muda. Masa ada yang mau ditanya? Pilihannya banyak. Silakan. Kompetensi saya ada
tergabung dalam penyuluh anti korupsi, Ibu Mega tahu, Paksi. Kemudian saya juga dulu pernah jadi auditor. Kemudian saya juga punya kompetensi ahli pengadaan barang jasa tingkat dasar level 1. Kemudian saya juga advisor LKPP Republik Indonesia. Kemudian saya juga pemegang ahli kontrak. Silakan. Pengadaan barang jasa. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu Sanda. Rugi loh. Mumpung Saya Pak. ada momen. Jangan Bapak, yang lain saja. Yang lain saja. Silakan Pak Rianto, silakan. Iya. Silakan. Kalau sebagai ASN, bagusnya untuk melanjutkan jenjang karir itu ambil waktu untuk melanjutkan pendidikan saat bekerja dalam pemerintah. Berapa tahun Pak? Maksudnya kita misalnya ada 2 tahun ini setelah jadi PNS kah, bagusnya langsung lanjut S2 atau bagaimana? Bagaimana tips-tipsnya itu Pak, supaya bagaimana waktu yang pas Pak untuk melanjutkan sekolah? Kalau aturannya, saya kurang paham di aturannya di BKD. Kalau tidak berubah, itu boleh langsung ambil S2. Tapi biasanya teman-teman itu 2 tahun setelah 100% mengabdi. Ini ada 2 sebenarnya Pak Ren, ada 2. Satu itu tugas belajar, satu itu izin belajar. Bedanya kalau Bapak Ibu itu tugas belajar, itu belajarnya, ambil pendidikannya itu S2-nya atau S1-nya itu di luar kota Poso. Di luar provinsi bukan. Itu tugas belajar. Kalau izin belajar itu di dalam masih cakupan kota Poso, masih dekat. Jadi istilahnya tetap ngantor, tapi sambil kuliah. Kalau tugas belajar, memang pure Bapak tugas belajar di luar provinsi. Itu 2 hal. Nah, kalau untuk timingnya, saya kurang paham aturannya, tapi biasanya itu di 2 tahun setelah 100%. Nanti teman-teman nanti ditanyakan ke bagian BKD, kapan timingnya. Biasanya beda-beda. Biasanya beda-beda. Nah, itu untuk timingnya Pak Rento ya. Kemudian, untungnya apa? Bapak Ibu ini kan sarjana semua ya, Bapak Ibu ya? Ada yang sarjana Barasanji, ada? Tidak ada ya? Oke, tidak ya, mudah-mudahan tidak. Anda ada juga di dunia pendidikan sarjana Barasanji. Nah, untuk keuntungan Bapak Ibu kalau melanjut pendidikan ke S2 ada istimewanya. Kenapa saya katakan istimewa? Karena pada saat Bapak Ibu di posisi pangkat golongan ruang di 3C, 3D ya, setahu saya 3D. Kalau titelnya Bapak Ibu masih dalam strata 1, Bapak Ibu tidak bisa naik ke 3D. Nah, tapi kalau sudah S2 itu otomatis ke 3D. Pernah dengar istilah penyelesaian ijazah? Nah, itu nanti di ujian kalau cuma S1. Jalannya itu mau ke 3D hanya di promosi. Bapak Ibu dilantik dalam jabatan yang lebih tinggi dari pangkatnya. Itu keuntungannya. Kalau sudah S2, itu otomatis ke 3D. Kalau S1 itu ada penyelesaian ijazah lagi atau dipromosi baru bisa ke pangkat 3D. Oke, kalau trainingnya silahkan kalau tidak salah pengembangan karir kayaknya. Tanyakan timingnya kapan yang boleh. Karena biasanya kan tidak ada masalah kalau pendidikan. Habis 100% langsung lanjut S2 tidak masalah. Sepanjang itu izin belajar, bukan tugas belajar. Kalau tugas belajar jelas aturannya. Itu harus di luar provinsi dan Bapak tidak masuk kantor berarti. Nah, biasanya itu pakai tengah waktu. Paling minimal Bapak Ibu mengabdi itu 2 tahun dulu baru dikasih izin tugas belajar. Jadi ada izin belajar, ada tugas belajar. Itu bedanya. Gimana Pak Rianto? Siap Pak, terima kasih Pak. Silakan nanti Pak Rianto tanyakan di bagian BKD bagaimana terkait dengan timing waktu yang diperbolehkan. Ada lagi Bapak Ibu? Apa mau tanya? Apa yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Kalau Ibu Mika habis ini, khusus Ibu Mika karena formasinya itu auditor, Ibu Mika harus pengusulan dulu. Kemudian pendidikan di Ciawi.
Setelah itu uji kompetensi auditor, ahli muda mungkin atau ahli pertama barangkali. Nah, setelah lulus kompetensi baru boleh diangkat jadi auditor. Betul ya, Ibu Mika ya? Kalau nggak salah sekarang ada aturan baru, Pak, untuk auditor. Oke. Jadi Wah, itu ketika sudah 100% bisa langsung ya, jadi auditor. begitu. Iya, kalau nggak salah itu aturan baru tahun Oh, 2022. ya, bagus berarti. Iya, jadi tetap harus ambil sertifikat auditor, tapi bukan lagi itu jadi syarat dia diangkat sebagai auditor ahli pertama. Oh, bagus Begitu. berarti. Iya, ada. Oke, thank you informasinya. Iya. Kalau saya sih bersikeras soal ibu harus ujian kompetensi. Cuma punya mobil, punya SIM, belum tentu bawa mobil. Belum tentu bisa bawa mobil. Nah, itulah sertifikasi kompetensi. Sama dengan ahli pengadaan barang jasa. Oke, semua boleh bikin dokumennya boleh. Ngomong soal pengadaan boleh. Tapi untuk dikatakan sebagai PPBJ atau PPK itu harus tersertifikasi, dibuktikan dengan sertifikat. Nah, sertifikasi itu dilakukan harus dengan ujian kompetensi atau ujian sertifikasi. Yang nakes mana? Pak Agung, nakes ada STR. Ya, ada Pak. Dan itu diperoleh melalui Ujian ujian kompetensi. Ya. sertifikasi ya. Nah, kompetensi. Tetap. Kalau saya, itu menurut saya Ibu Mika ya. Mudah-mudahan betul aturannya soal ini. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Itu sertifikasi itu termasuk dalam bagian manajemen ASN, manajemen pengelolaan PNS. Masuk. Bapak Ibu setelah 100% PNS, perbanyak keahlian kompetensi Bapak Ibu. Ada 3. Keahlian kompetensi manajerial, sosiokultural, dengan kompetensi teknis. Kenapa saya bilang Bapak Ibu harus paham semua itu atau harus cari? Karena itu ada haknya juga. Ada nilai tambah penghasilannya Bapak Ibu. Dan diatur oleh ketentuan. Jadi PNS itu jangan cuma menggugurkan kewajiban ke kantor apel kemudian pulang. Perbanyak ilmunya Bapak Ibu dan Bapak Ibu itu tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Saya 20 tahun jabat eselon. Lo masih auditor termuda, umur 25 tahun. Itu ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya. Kalau bisa sertifikat kompetensi itu diperbanyak. Pelatihan, ikut pelatihan, BIM, workshop, silakan. Oke. Saya jadi Widya Suara ahli muda, ikut kompetensi juga, dites juga, disertifikasi juga. Bahkan mau mengajar Bapak Ibu saja ini saya harus diuji dulu, baru bisa mengajar. Dan lulus tidak boleh mengajar, sekalipun kita Widya Suara, tapi tidak boleh mengajar kalau belum lulus workshopnya. Bayangkan 2 kali tes. Jadi rubah kurikulum lagi, ujian lagi. Jadi jangan harap Bapak Ibu setelah lulus jadi PNS ini selesai 100% titip SK di bank. Oh, ya itu opsional untuk Bapak Ibu. Opsional. Nah, kalau sudah di SK di bank, setengah mati Bapak Ibu berarti. Kalau saya sih bukan ambil kredit namanya. Kalau saya sih titip SK di bank. Karena katanya di bank itu bagus, perangkasnya kuat, anti tahan api, jadi lebih aman daripada di rumah kena rayap. Saya titip sama orang bank kasih uang, syukurlah. Masih aman, SK saya masih aman. Baik. Oke, ada lagi bertanyakan Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan ASN yang ditanya tadi Ibu Mika, betul itu pengelolaan ASN juga. Pak Haryanto untuk pengelolaan pendidikan itu juga terkait dengan pengelolaan ASN. Dan mau ditanyakan lagi Bapak Ibu, ada yang mau jadi ahli pengadaan barang jasa juga?
Itu bentuk kompetensi PNS juga. Ada yang mau? Pak Raka? Tidak tertarik? Jadi tidak mesti teman-teman di ULP atau di UKPBJ yang bisa punya sertifikatnya. Bapak Ibu juga bisa, walaupun dari Menkes, kemudian dari Dinas Pendidikan, boleh. Semua bisa. Honorariumnya juga ada. Gimana Pak Rianto? Pak Sofato? Itu diatur dalam Perpres 33. Enak. Jadi begitu. Kadang yang yang bilang jadi PNS itu penghasilannya sedikit, itu kemungkinan cuma datang ke kantor, kemudian absen, kemudian pulang. Kayak Haryanto. Ya Pak, mulai dispo dulu ya. Gitu, inspektor kan. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait penugasannya? Saya kira jelas sekali Bapak Ibu ya. Nanti yang bisa mungkin Pak Haryanto di WA saya Pak Haryanto. Kalau sistemnya sudah bagus, saya kabari Pak Haryanto. Nanti disampaikan sama teman-teman. Iya Pak. Izin bertanya juga Pak, untuk masalah Gimana? pengumpulan saya. Izin bertanya untuk masalah pengumpulan tugas itu kan di sistem Kolabjarnya lagi bermasalah. Untuk pengumpulannya itu kapan paling lambat Pak? Ini besar juga, ini ada kesalahan Kolabjar bukan. Pokoknya saya kabari secepatnya lewat Pak Haryanto. Beliau kutu kelas ya? Pak Haryanto kutu kelas ya? Iya Pak. Iya, Pak. Oke. Nanti mohon izin Pak, nanti saya di WA saya barangkali Pak Haryanto. Saya dikasih nomor WA-nya Pak Haryanto barangkali. Biar saya kabari lewat WhatsApp. Saya hubungi lewat WA. Aplikasi WA. Ada nomor handphonenya Pak Haryanto mungkin? Ada Pak. Pak, buang saja. Saya minta dibagi. Supaya bisa kumpul tugas. Saya tulis di chat saja Pak. Oke, silakan Pak Haryanto. Tulis di chat. Pak Syafat, kalau mau ambil sekalian nomornya Pak Haryanto. Sembarang Pak Syafat, kalau mau Pak Syafat. Pak Syafat. Bapak sudah tidak normal Pak Syafat. Jenis kelamin nomor 2 ya. Yang penting kasih sayang, Pak. Yang penting ekspresi. Suka. Yang ini Varianto saya coba miss call dulu Varianto. Masuk Pak ya? Iya masuk, sudah masuk Pak. Iya Pak. Di reject saja Pak. Jangan. Iya. Oke. Thank you Varianto. Ini salah satu bentuk ASN harus smart digital. Apa yang saya kabari Bapak Ibu satu-satu? Repot. Mending saya kabari Varianto saja baru disebar di grup kan. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Ibu ada? Ibu Vera? Ada yang mau sama-sama Pak Arianto? Ada yang mau dipertanyakan? Ibu Niwayan, silakan. Kita punya sekitar 8 menit ya. 18 menit lagi. Silakan. Mau sharing-sharing ilmu terkait manajemen pengelolaan ASN mungkin Bapak Ibu. Dan kalau saya buka materinya juga hampir sama dengan jawabannya Bapak Ibu yang pertama. Kurang lebih. Jadi tidak enak. Katanya kurang lebih, tapi pas dijelaskan kayak lebih semua. Banyak betul kurangnya orang sebelumnya. Terlalu halus Bapak Ibu. Silakan Ibu Niwayan, mungkin Ibu Asniar, silakan. Kita Pak Agus mungkin bisa sharing. Saya mau bertanya Pak. Silakan Pak Riswandi. Pak Riswandi. Ya. Oke Pak. Nah ini Pak, saya mau bertanya masalah kualifikasi pendidikan dengan penempatan lokasi kerja saya Pak.
berbagi pengalaman nih Pak. Saya Siap. temukan itu terkadang penempatan seorang pekerja itu tidak sesuai Pak, kualifikasi pendidikannya. Kira-kira bagaimana Pak mengenai aturannya itu Pak? Apakah kebijakan Pemda memang seperti itu atau memang ada kebijakan pusat yang mengatur tentang itu Pak? Sekian Pak. Klasifikasi pendidikan, Pak ya, Iya, tidak sesuai. Begitu? iya Pak. Seperti kayak Oke. sarjana pertanian, dia ditempatkan di dinas penanaman modal, nah, seperti itu Pak. Thank you, Pak Riswandi. Iya Pak. Kayak Sama. apa ya contohnya ya? Kayak Pak Riswandi contohnya ya. Dapat repot-repot kan? Kayak Pak Riswandi. Pak Riswandi sarjana apa? Saya sarjana administrasi Pak, publik. Oke, thank you. Jadi merasa tidak pas ya dengan sarjananya Pak Riswandi di dalam formasi dinas pendidikan. Hampir-hampir begitu Pak ya. Iya, udah. Itu sarjana lain. Ya, sarjana lain. Nah, kalau untuk pertanyaannya Pak Riswandi ini terkait dengan pengelolaan ASN, manajemen pengelolaan ASN, sistem merit. Nah, silakan. Jadi, dalam pengelolaan ASN itu ada tiga kebijakan sistem merit. Salah satunya adalah kualifikasi, kemudian kompetensi, dan kinerja. Oke? Sampai sini paham, Bapak Ibu? Saya ada sebutkan pendidikan tidak? Tidak ya. Jadi yang pertama itu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Itu kebijakan pengelolaan ASN secara sistem merit. Oke? Nah, terkait dengan pertanyaannya Pak Riswandi itu, saya coba tanya kembali saya dulu Pak Riswandi. Oke, siap Pak Riswandi, saya tanya kembali Bapak. Yang klik Ya, Pak. pas mendaftar CPNS siapa Pak? Formasinya. Kalau saya Pak, saya sendiri. Kalau saya tidak Bapak, masalah. Bapak, oh saya kira Pak Riswandi yang tempat lain mungkin ya. Kira-kira begitu ya. Nah, saya coba gabungkan Pak Riswandi. Jadi itu, saya sebutnya tadi itu kualifikasi, kemudian kompetensi, kemudian kinerja. Bapak Riswandi pas klik formasinya untuk dinas pendidikan itu dianggap cakap dari sisi kualifikasi ilmunya, kemudian kompetensinya dan kinerjanya nanti melalui SKB. Oke, Pak Riswandi? Jadi kalau saya mau tanya, Bapak tanya ke saya bagaimana dengan kualifikasi pendidikan, saya tanya ulang sama Pak Riswandi. Karena Bapak merasa orang yang lain yang klik, tidak salahnya Pak Riswandi berarti saya tanya diri sendiri. Nah, tapi kalau secara umumnya, berarti formasi yang Pak Riswandi lamar waktu pada saat jadi mau mendaftar PNS itu secara kompetensi, kualifikasi, dan kemampuan bidangnya Pak Riswandi itu dianggap cakap. Makanya Bapak sekarang ikutlah SAR. Oke? Nah, sama dengan Pak Riswandi. Kalau Pak Riswandi saya tugaskan ke dinas, jangan dinas deh, yang lebih parah lagi, ke kantornya Pak Agung di Puskesmas. Pak Riswandi merasa cocok atau tidak? Kalau untuk bagian administrasi ya mungkin Nah, bisa, tapi untuk itu dia jawabannya Bapak Ibu. Jadi bukan tidak ada, semua kantor itu ada administrasinya. Oke? Kalau saya bilang lulusan perhotelan, saya simpan di catatan sipil, seumpama ya, kalau saya bupati. Tidak cocok, cocok. Nah, ada pelayanan di situ. Ada kriteria-kriteria pelayanan sih. Oke? Paham ya, Bapak Ibu ya? Ibu Mika apa? Sarjana apa? Ekonomi akuntansi, Pak. Ekonomi akuntansi. Nyambung, di auditor nyambung. Nyambung sekali, Pak. Akuntansi apa dulu? Akuntansi saja sih, Pak. Belum S1 kan belum ada di Palu kan belum ada sektor publik. Belum ada. Itu. Sedangkan Ibu Mika, saya anggap tidak kualifikasi di auditor karena masih ekonomi secara luas. Manajemen mungkin. Ya, begitu Ibu Mika ya. Akuntansi, Pak. Akuntansi. Iya, Bukan ya, manajemen. akuntansi
akuntansi keuangan ya, Iya, secara umum. iya betul. Bukan Ibu akuntansi sektor Mika, kalau saya sebut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, tahu tidak? Itu tentang pencatatan keuangan daerah secara akrual. Ya kan? Dan itu tidak ada di kampus. Tidak ada di ekonomi, akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan secara umum. Ya kan? Yang masih akuntansi di sektor privat. Perusahaan mungkin sektor Iya, privat. betul. Nah, begitu Pak Waktu Ruslan. Kira-kira penggambarannya begitu. Iya, waktu kami Nah, kuliah lebih ke akuntansi perusahaan, Pak ya, bukan sektor publik. Kalau di pemerintahan kan dia pakai akuntansi sektor publik, begitu. mau Kadang dijelaskan juga lagi Pak Ruswandi, ada bedanya? Silakan Ibu Mika, lanjut. iya, kalau dan yang lebih menonjol itu kan kalau di perusahaan ada namanya laporan laba rugi, keuntungan kan. Kalau di organisasi pemerintah tidak ada begitu. Oke, Iya. Pak Ruswandi. Thank you Ibu Mika bantuannya. Saya sudah mau begini tadi. Itu Mika bantu. Oke, Sus Pak Ruswandi, bagaimana kalau karena ini direkam, nanti saya sampaikan sama Ibu Dokter Verna Inkiriwang. Ibu itu dokter, nggak bisa jadi bupati. Nah, itu bahasanya kan. Di pemerintahan itu bukan ilmu pasti. Itu adalah seni. Tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sarjana hukum, di pemerintahan juga ada hukum. Tinggal Ibu secara seninya bagaimana. Menerapkan ilmu-ilmu hukumnya Bapak Ibu yang terupdate itu dalam sistem pemerintahan. Oke? Berinovasi segala hal. Gimana Pak Rizwan? Kalau Pak, aman-aman. masih kurang puas, nanti kita ketemu lagi. Secara konsikan. Kalau ada rezeki. Puas Pak, boleh. Nah, itu perumpamannya, Pak ya, kalau masih ada yang abu-abu soal kualifikasi. Kok sarjana pertanian ditaruh di perikanan? Kan begitu kan? Kan kualifikasinya ada, bukan kualifikasi pendidikan, tapi dari kompetensi, kemudian kinerjanya, Bapak Ibu. Oke? Tapi seiring berjalannya waktu, itu semua akan diarahkan sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Baik itu dari segi pendidikan, kemampuan, itu sudah mulai. Contohnya apa? Penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Itu salah satu buktinya. Jadi kalau untuk seumpama auditor, Pak Rizwan tiba-tiba pengen pindah ke auditor, itu susah. Karena harus diuji kompetensi dulu, memenuhi syarat enggak sebagai calon auditor. Pak Raka juga kalau mau jadi petugas puskesmas, memenuhi syarat enggak sebagai petugas puskesmas. Sekarang itu sudah berlaku melalui Permen Pan RB nomor 1 2023. Nah, itu sekarang agak susah. Jadi sekarang ini struktural lagi, yang adanya itu pejabat fungsional. Yakin saja Bapak Ibu punya formasi itu fungsional analis mungkin, fungsional auditor pertama mungkin. Jadi sudah spesifik nanti. Sudah spesifik. Banyak teman-teman yang sarjana kesehatan masyarakat itu jadi P2 UPD bahkan. Ilmu SKM-nya diterapkan di auditor untuk kebijakan-kebijakan kepala daerah tentang kesehatan masyarakat. Banyak teman-teman auditor. Oke, ada lagi mau ditanya? Ibu yang ya asal jangan bertanya lah, bagaimana jadi polisi Pak? Tidak mungkin, karena Bapak sementara pendidikan latar CPNS. Polisi Caba. Oke, ada lagi? Bapak Ibu, Ibu Vera mungkin, Ibu Asniar, Ibu Niwayan, Pak Syafat mungkin mau bertanya, Pak, bagaimana saya nanti kalau jadi kepala rumah tangga? Mungkin, siapa tahu kan? Oh, bangun pagi dulu, Pak. Dengan bangun rumah tangga, baru bangun kota Poso. Tidak usah terlalu besar dulu impiannya bangun kota Poso. Bangun pagi saja dengan bangun rumah tangga, Pak. Nah, itu contoh, kan? Itu contoh. Dan bertanya Bapak Ibu, kalau gaji PNS itu sama, standar nasional ada di Undang-Undang 4, sudah lama, itu sama, standar nasional. Yang membedakan itu tunjangannya masing-masing.
sesuai dengan keadaan atau kemampuan keuangan daerah. Itu jangan. Ibu, Pak, izin bertanya Pak, satu lagi. ya, silakan. Pak, tadi Silakan Ibu, Ika, saya silakan. lihat profil Bapak alumni STAR BPKP. Nah, Oke. pertanyaan saya minta maaf melenceng dari materi. Apakah STAR BPKP itu dibuka tiap tahun, Pak? Oh, oke. Ini bukan tiap tahun. Pas. Saya Apakah masih sekretaris ada sampai umum, sekarang? sekretaris umum pengelola beasiswa BPKP. Sampai saat ini Bapenas belum kasih aba-aba untuk formasinya. Kemarin terakhir di 2017 itu lah dikasih hadiah untuk kelas lagi, cuma satu kelas lagi, 35 orang. Habis itu sudah tidak ada lagi, belum ada. Memang tujuannya itu kan yang lewat BPKP STAR itu untuk cetak auditor-auditor baru. Cetak auditor baru. Nah, Ibu Bika nanti kalau pengusulan untuk diklat di Ciawi itu pakai ada dua jenis biayanya. Satu PNBP itu, satu dana STAR. Nah, itu sama dengan programnya juga STAR BPKP. Jadi kebanyakan sekarang dianggarkan untuk pelatihannya auditor, calon auditor, daripada beasiswanya. Tapi kayaknya sudah nggak bisa Pak umur melewati kalau STAR BPKP. Kalau ikutin jalur STAR. Masih Bu. Kemarin ada yang lebih usianya daripada Ibu Nika, ada. Yang untuk ini Pak, yang untuk sertifikasi auditor ahli pertama dibatasi 35 umurnya untuk STAR BPKP. Oh, Iya. oh yang BPKP tapi kalau yang Iya. PNBP itu masih. Iya, Kalau kebetulan PNBP masih. kemarin mau diajukan tapi terkendala umur sudah lewat berapa bulan. Oh, ya, tapi masih bisa lewat PNBP. Masih bisa lewat PNBP. Iya, jalur lain Mas. Jalur lain. Oke, kalau STAR nggak bisa, PNBP juga nggak bisa, silahkan bawa senjata tajam ke BPKP. Tapi dua, ada jalurnya kok PNBP. Oke, Bapak Ibu, makasih, Pak. itu contoh Ibu Mika sebagai calon auditor yang bagus. Bayangkan pertanyaannya Ibu Mika sudah 3. Auditor kan kerjanya tanya-tanya. Oke, ada lagi Ibu Niwayan, Ibu Vera yang mau dipertanyakan lagi. Sementara tugasnya itu dulu Bu ya, sambil saya koordinasi ke teman-teman soal kolabjar. Ini sudah 5.25. Oke, Bapak Ibu, saya cukupkan saja barangkali Bapak Ibu ya. Itu ada yang mesti mau lanjut? Ibu, Bapak Ibu? Saya mau lanjut sampai jam 2 malam? Udah ya, udah ya. Saya sih gimana Bu? Oke, Bapak Ibu, saya tutup saja mungkin ya. Mungkin ada lebih kurang ya. Mungkin ada kurang atau kata-kata yang tidak menyenangkan di hati Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besar Ibu. Niat saya cuma bawa kelasnya supaya hidup. Kalau bahasa napunya itu namanya ice breaking. Ice breaking. Di model begitu tulisannya. Supaya hidup, supaya Bapak Ibu ringan tanya. Karena satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu ini berarti saya lebih pintar sebagai WI, tapi kita lebih ke sharing ilmunya. Jadi saya harap kontak Bapak Ibu simpan, kita bisa sharing ke depan terkait dengan kontesannya nanti Bapak Ibu, insya Allah, atau mungkin ada yang berminat nanti untuk jadi widya suara juga, boleh silahkan Bapak Ibu, kita bisa sharing lewat kontak Bapak Ibu. Jadi kita berpikir jangan lebih yang lain. Oke, Bapak Ibu, ucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas pura-puranya Bapak Ibu mengikuti kelas saya pura-pura bahagia, pura-pura bertanya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih yang tidak tulus, Bapak Ibu. Nah, saya cuma menghargai usahanya Bapak Ibu dari agenda 1 sudah stres ya, sudah stres di agenda 1. Di agenda 2 sama Ibu Fitri
Ya, jadi saya cuma mencairkan suasana. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih yang tidak tulus, kemudian atas usahanya Bapak Ibu untuk pura-pura bersemangat di kelas saya. Ucapkan lagi banyak terima kasih. Saya tanda semua Bapak Ibu. Tanda Bapak Ibu. Saya sudah foto tadi capture. Nah, untuk penugasan nanti Pak Haryanto ya, tolong ya dibantu ya. Ya, Pak. Iya saja. Karena harus memang Bapak bayi. Saya UAI. Nanti kalau sudah perbaikan dalam sistem, kalau jarang saya kabari Bapak Ibu. Jadi tugasnya ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu batas waktunya, ini batas waktunya sampai sebelum kita pertemuan kedua. Tugas satunya, tugas individu satunya. Tugas individu duanya itu pas kita ketemu di pertemuan kedua. Bisa. Atau batas waktu yang panjang. Kayaknya panjang. Kalau yang tugas individu 2 itu panjang. Ingat saya. Untuknya, silahkan dibagi kelompoknya di kolab jar. Nanti saya kabari juga lewat sistem kalau sudah bagus. Kelompoknya itu 2 kelompok. Nanti buat studi kasus itu. Dibuat bahan tayangnya, kita diskusi sama-sama di pertemuan. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu tadi saya bilang kan terima kasih banyak sudah pura-pura menghargai Bapak Ibu. Sedangkan ditanya tidak menyaut. Oke, Parka yang terganggu waktunya. Silakan Bapak Ibu. Saya tutup dengan ucapan syukur, Alhamdulillah. Ibu, saya doakan Bapak Ibu semoga lancar, sehat-sehat semua, jalani proses sampai dinyatakan 100% PNS. Amin, amin. Cepat, 100%. Amin, 100% jadi PNS. Sukses selalu, semangat. Bapak Ibu, silakan dinikmati prosesnya. Jadi tidak ada hal itu yang tidak ada hikmahnya, tidak ada pembelajaran. Semua hal selalu ada pembelajaran. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. silakan. Terima kasih, Pak. Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Terima kasih, Nggak usah Pak. Kayak yang hilas Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih kembali. Silakan. Yang record tadi silakan dimatikan recordnya. Disuruh gabung ke room utama ya? Enggak lagi.